Yang terpenting yang pertama kali kalau datang ke kantor wali, jangan lupa membawa pengantar dari jorong masing-masing. Itu yang maksudnya. Poinnya jangan lupa membawa pengantar dari jorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kaba Sibalam, mengaban carito tentang nagari Situja Banda Dalam. Kembali lagi bersama Sunjoriko sanak sadonyo. Mungkin kita akan membahas tentang Mbak pelayanan di nagari Situja Banda Dalam. Apa kabar? Uni, panggil Uni atau panggil sih Ibu? Panggil aku. Panggil Bulia, Kakak Bulia. Kakak Bulia, Uni Bulia. Oke. Namu pun Bulia. Bulia ya, nak di siku dek ketik mungkin tak Bulia namu. Baiklah, Kak Rati, Kak Putri, mungkin Ayu di siku nih bertanya, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Kak Rati. Alhamdulillah untuk hariku. Sehat. Dan semoga untuk sanak sadonyo seperti biasa dalam kondisi sehat walafiat dalam melakukan kegiatan dan apapun itu jenis kegiatannya. Amin amin ya robbal alamin. Untuk pertanyaan pertama nih di sore hariko bagi Kakak Rati dan Kak Putri. Terkhusus untuk Kak Putri kan di pelayanan kok. Ya. Apa sih yang di nagari Situja Banda Dalamku yang Kak Putri layani gitu? Apa berkas-berkas warga atau dokumen-dokumen yang bisa diurus warga Situja Banda Dalam ke Kak Putri? Apa aja bisa di-share di podcast kok? Silakan Kak. Oke, untuk pengurusan KK, KTP, dan akte kelahiran atau segala pengurusan administrasi itu bisa diurus di kantor wali nagari Situja Banda Dalam. Dan syarat-syaratnya itu kalau seperti pengurusan KK itu syaratnya yang pertama itu buku nikah asli, KK asli, materai 10.000. Dan nanti ada pengisian formulir seperti F106 dan F102. Dan dilengkapi dengan mak biru juga satu. Sama juga dengan KTP juga seperti itu. Untuk KTP cukup penambahan kakak asli saja. Oh, berarti di siko maaf menyangka Kak. Berarti di siko dokumen gunaan tuh asli sadonya ya Kak. Ya, berarti dokumen bagi untuk sanak sadonyo jangan takut kalau dokumen tuh akan hilang karena mungkin sistemnya boleh dijalan Kak Rati mungkin kalau Allah ada di situ dokumen asli kita hanya memoto ya seperti itu awak hanya memoto kemudian kita kembalikan kembali ke yang akan yang mengurus warga yang akan mengurus seperti itu. Berikutnya syarat-syarat khusus ada nggak Kak untuk kepengurusan segala jenis dokumen kan ada tadi pengurusan KK, pengurusan KTP, akta lahir dan segala macam. Ada nggak syarat khusus yang mungkin harus dibawa oleh warga yang bersangkutan nih sebelum ke Kak Putri? Oh iya, tambahnya itu bisa juga seperti ijazah bagi anggota keluarga, terus surat keterangan lahir bagi anak yang belum masuk dalam KK, terus akte kelahiran jika diperlukan, atau KTP. Nah itu aja tambahannya. Ya silakan Uni kayaknya dari tadi sudah tidak sabar untuk menambahkan karena combo ya karena Kak Rati dan Kak Putri ahli capil gitu. Silakan Kak. Jadi Dunsana warga nagari Situja Banda Dalam yang akan mengurus semua administrasi kependudukan itu bisa melewati lewat nagari. Tidak hanya administrasi kependudukan, bisa jadi surat keterangan tidak mampu. Oke, iya karena banyak ya beberapa warga yang mengurus surat-surat keterangan berikut. Surat keterangan SKCK dan segala macam surat menyurat yang akan dikeluarkan oleh wali nagari. Yang terpenting yang pertama kali kalau datang ke kantor wali, jangan lupa membawa pengantar dari jorong masing-masing. Itu yang maksudnya poinnya jangan lupa membawa pengantar dari jorong. Karena mungkin ada kejadian mungkin Kak, misal jorong nggak berada di tempat, gitu. Bisa sangat
bisa dihubungi lewat nomor via phone ya. kini WA Aduh, betul bisa sekali. ditelepon. Kadang kan maaf di sini kita bukakan Kak. Kadang kan ada beberapa masyarakat yang tidak ada nih, nado Pak Jorong di rumah. Ada kan beberapa kalimatnya seperti itu. Nado Kak Pak Jorong do kan di telepon itu segala macam. Bagaimana di lokasi atau sampainya di pelayanan? Apa sikap yang harus dilakukan oleh dek wargaku dan apa tanggapan tentang Kak Rati atau Kak Putri yang melayani? Dibantu jawab. Oh ya, silakan. Jadi kalau warga lah sampai di nagari, lah sampai di kantor, tapi alun membawa surat rekomendasi dari Jorong, kami biasanya akan minta menghubungi Jorong. Kalau nomor HP Jorong tidak ada sama warga, kami akan memberikan nomor HP Jorong. Dan kalau bisa kami membantu telepon, akan kami bantu telepon. Tapi sebaiknya yang pertama kali itu adalah disarankan warga yang langsung menghubungi Jorong. Mungkin bisa jadi itu adalah bentuk, jangan sampai Jorong warga nggak tahu, bisa jadi seperti itu ya Kak. Beberapa ada ditemukan kasus kalau memang warga tidak mengenali Jorong seperti itu. Oke. Dan di situ mungkin lebih meningkatkan kedekatan kita karena sebelum Jorong kok ada loh, tidak langsung ke nagari. Mungkin positifnya seperti itu kalau boleh Ayu menambahkan. Baiklah, lanjut Kak Rati, surat keterangan dan segala macam syarat pertama ketentuan dari Jorong. Berikutnya alah dibawa dokumen itu ke kantor. Bagaimana proses berikutnya Kak? Tambah sekete, yang masalah Jorong tadi, biasa sama-sama warga nagari setuju dalam ketahui Jorong tuh bukan hanya sebagai sasi itu kepala Jorong, bukan hanya itu, tapi kepala Jorong itu adalah perpanjangan tangan dari wali nagari. Jadi ketika warga Jorong datang ke nagari, kalau ndak melewati Jorong berarti kan melampaui kepala. Kan itu di perpanjangan tangan dari Pak Wali tadi. Oke. Jadi apa-apa yang perlu pengurusan di nagari itu melalui Jorong terlebih dahulu. Dan untuk masalah pertanyaan yang tadi, kalau lah tiba di Jorong selanjutnya tiba di nagari apa proses berikutnya? Bagian pelayanan akan melayani seperti apa mestinya, apa yang diminta warga, misalkan pengurusan perbaharui kakak. Apalagi kini Dunsana nan masih kakak lama biru bagi Dunsana yang masih kakak biru. Kami dari nagari minta datanglah ke nagari kalau misalkan kurang jalih di siku apa syarat-syaratnya bisa ditanyuan Kak Putri, Kak Ayu, Kak Rati, di nagari pun ada brosur. Berarti ada brosur yang mungkin memang warga nagari Banda Dalam ataupun warga yang di luar nagari Banda Dalam nih pindah itu bisa diakses, bisa diakses. Atau buka di web nagari bisa. Berarti sangat-sangat maju ya. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk nagari situ Banda Dalam terlebih dahulu. Baiklah Kak, mungkin itu kelumat atau seketik tentang cara tiba di kantor dan segala macam persyaratan dan segalanya. Dan kadang ada warga yang wah nih capek gini, baru selesai gini. Kadang kita berpikiran seperti ini, maksudnya di siko sanak sadonya pasti ada yang tasasa untuk mengurus itu gitu. Bagaimana Kakak Putri atau Kak Rati menyikapi hal tersebut gitu? Bagi sanak sadonya, warga sadonya, bagaimana Kak menyikapi tentang hal-hal yang seperti itu gitu? Mungkin boleh dijawab Kak Rati dulu. Silakan. Ditambah sama Kak Putri boleh? Kalau Dunsana perlu sebuah dokumen, itu tidak bisa urgent. Maksudnya tidak bisa urgent lagi kok Dunsana. Dan Dunsana perlu hari itu, selesai hari itu. Itu kan semuanya punya aturan. Kita semuanya punya regulasi. Dan untuk masalah kebanyakan yang perlu urgent tuh kakak biasanya. Kakak. Badek kakak kadang alasannya de anak ke sekolah diminta ke sekolah. Ada beberapa hal memang yang mendesak gitu. Betul. Jadi kami dari nagari meminta ketika kita labarana layana dari kita langsung lah urus kakak kok. Dan pengurusan kakak di nagari sangat gampang. Tidak perlu biaya. Itu yang
yang poinnya dari tadi Ayu di siku bagi sanak sadonyo yang ini melakukan pengurusan di kantor wali apapun jenis kepengurusan kecuali NA ya Kak, kecuali NA adalah surat nikah itu tidak memungut biaya sama sekali, tidak ada pembiayaan di situ, tidak ada mengeluarkan PT kecuali nanti membeli materai. Dengan kelengkapan syaratnya misalnya kurang dan bertambah materai, di situ sanak sadonyo yang akan membutuhkan biaya. Di situ informasi yang penting tidak dipungut biaya satupun. Oke, terakhir nih, mungkin pertanyaan terakhir seputar pelayanan. Jam berapa aja nih pelayanan dibuka? Dari jam bara ke jam bara, Dusana bisa datang ke kantor wali. Mohon dijawab Kak Rati atau Kak Putri. Untuk pelayanan di Nagari, untuk warga yang mengurus administrasi kantor wali Nagari Banda Dalam, jam buka pelayanan itu dimulai dari jam 8 sampai jam 12 siang. Lanjut kita nanti istirahat dari jam 12:10 sampai jam 2 kita istirahatnya. Nanti masuk lagi seperti biasa dari jam 2 sampai pelayanan sampai jam 3 dan kita tutup nanti jam 4. Ditambahkan mungkin warga Batanyo Mbak ndak sampai jam 4 pelayanan dibuka, Mbak sampai jam 3. Jadi sakit menyampaikan kepada Dusana kita basamu dari jam 3 ke jam 4 itu adalah proses kami menyelesaikan administrasi yang ada pada hari itu. Yang pada hari itu. Jadi ketika Dusana tiba jam 4 kurang 10 akan mengurus SKCK. Untuk kedepannya kami mohon maaf datang besok pagi karena berusaha untuk meregulasi atau sesuai dengan aturan kita bekerja gitu, bukan maksud lain-lain tapi bukan mungkin ada beberapa kita mencoba berpikiran sampai jam 4 misalnya seperti itu gitu, tapi bukan tidak menerima sanak sadonyo. Mungkin ditambahkan Kak penyusunan data pada hari itu dan direkap satu persatu sehingga pada akhir bulan nanti kita tidak kelabakan. Awak indah susah payah untuk mencari data perjorong ketika nanti diminta oleh pusat, mungkin seperti itu. Jadi pastinya pelayananku buka dari jam 8 sampai jam 2 balik. Dilanjutkan dengan jam 2 sampai jam 3. Itu jam pelayanan. Dan jam 3 sampai jam 4 itu pelayanan telah ditutup dan proses pembersihan dokumentasi pada hari itu. Iya, bukan orang kantor pulang jam 3 ya. Bukan, Beko kita orang pandai Beko nih orang kantor jam 3 lah tutup. Bukan begitu. Baiklah, berikut mungkin itu Kak Rati, Kak Putri seputar tentang pelayanan mungkin hanya itu. Mungkin ada yang perlu kami tanya dulu Kak Uni Ayu. Balik bertanya. Boleh. Masalah IKD. Iko kan berhubungan masih sama Capil ya? Capil, kalau IKD masih ya. Jadi proses kami bisa menginstal IKD di HP. IKD. Dan Bilo bisa kami menginstalnya. Oke. Baiklah, di siku karena host jadi yang ngejawab ya Kak. Jadi di siku sanak sadonyo. IKD untuk perlu sanak ketahui, IKD adalah identitas kependudukan digital. Karena mungkin beberapa tahun lagi kita akan memasuki era digital yang dimana hanya dengan sebuah genggaman HP melalui HP saya Kak, itu semua persyaratan atau semua dokumen yang ada pada awak itu hanya terekam dalam satu HP. Itulah makanya dinamakan identitas kependudukan digital. Nah, di siku sebenarnya nak ribet dong Kak untuk mengurus IKD. Syarat yang pertama harus punya HP Android. Syarat yang pertama untuk sanak sadonyo harus mempunyai HP Android. Maksudnya tuh HP Android atau iPhone ya Kak, atau segala macam jenis HP yang bisa mengakses Beko di Play Store atau App Store IKD. Itu tahap pertama untuk sanak sadonyo yang punya handphone, smartphone gitu. Di-download di App Store ataupun Play Store-nya IKD identitas kependudukan digital. Beko, kalau lah terdownload, ada lambar logo biru Beko Kak yang IKD itu. Bagi sanak nio mendownload itu, lah terdownload. Beko di situ ada mengisi data, verifikasi, email dan nomor telepon. Dan setelah diverifikasi, baru cari Ayu. Langsung cari Ayu. Cari Ayu di Nagari situ aja Banda Dalam, dan terkhusus iku hanya per Nagari Kak. Per Nagari. Jadi dia kasih akses oleh orang Capil itu per Nagari. Beko tiba di Ayu, Beko ada scan QR-nya.
ada beko scan QR untuk membuka IKD ku gitu. Hanya Ayu yang bisa. Dan itu Bana mau bahas orang gini privilege-nya Rahayu gitu Kak. Jadi beko hanya Ayu yang bisa mengaktifkan kode aktivasi tersebut gitu. Dan ada juga beberapa masyarakat yang bertanya, bisa ndak Uni dikirim saja gitu. Iya. Bisa ndak IKD ku dikirim saja, tolong cek bukaan ikonik awak dikirim saja untuk sanak sadonya. Tidak bisa, itu harus berdasarkan Ayu beko karena ada perubahan dan masuk email. Kadang ada Kak dalam proses pembuatan IKD ku emailnya nak masuk. Padahal email yang benar. Itu tuh beko nunggu 1 kali 24 jam bisa seperti itu. Beko lah terinstall IKD. Bila Ayu scan QR, IKD lah terinstall. Sudah seperti itu saja Kak. Nah sampai 5 mini IKD itulah terinstall di HP sanak sadunya gitu. Tidak membutuhkan waktu lama, tapi memang yang syarat pertamanya yang sangat dibutuhkan yaitu mempunyai smartphone untuk sanak sadunya. Bisa satu HP dua orang. Tidak di gini Kak, di dalam IKD tersebutnya ada KTP wak di situ, ada kakak wak di situ, kemudian ada beberapa kartu-kartu, misalnya ada kartu BPJS, kartu pajak, asuransi dan segala macam. Ada dalam satu HP gitu. Tapi awak hanya punya yang bisa mengakses yang punya awak. Seperti KTP hanya KTP kita. Satu KTP, satu HP gitu. Maksudnya satu KTP, satu email gitu. Jadi contohnya yang model kakak sama suami misalnya, di suami kakak ada pula IKD, tidak bisa diakses dari HP kakak tersebut seperti itu. Tapi aman ya IKD. Untuk misalkan Giko, kan tadi banyak kartu-kartu di dalam. Kok sempat kejadian buruk malam, hilang HP. Install kembali IKD. Install kembali IKD, aman Kak? Install karena kembali. IKD ada password. Password. Karena nanti akan dikasih password. Install kembali IKD, kemudian IKD diinstal. Beko ada caranya yang telah diajarkan atau telah dibimtekkan dari Capil kepada operator IKD. Kemudian Beko beralih datanya seperti itu Kak dari HP lama. Jadi jangan risau. Oke, jangan risau. Ada lagi kan nanti? Yang bersangkutan datang ke Ayu. Ya betul, yang bersangkutan yang datang. Lewat foto KTP-nya tidak bisa karena memang harus cari Ayu gitu. Untuk sana harus cari Ayu. Begitulah Kak Rati dan Kak Putri. Panduan instalasi dan aktivasi IKD atau Identitas Kependudukan Digital. Langkah 1. Instalasi. 1. Silakan install aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Play Store. 2. Saat ini hanya bisa digunakan pada device Android. Langkah 2. Proses registrasi. 1. Setelah proses instalasi IKD selesai, dimohon untuk mempersiapkan data sebagai berikut. NIK, email aktif, nomor handphone aktif. 2. Pastikan melakukan pengisian 2 kali pada email dan nomor handphone dan silakan cek kembali apakah data yang dimasukkan sudah benar. 3. Jika data sudah terisi dan dipastikan benar, lanjut klik verifikasi data. Langkah 3. Verifikasi wajah. Setelah proses pengisian data berhasil, kemudian lakukan pengambilan foto dengan menekan tombol ambil foto berwarna hijau. Lakukan swafoto tanpa memakai masker dan kacamata. 2. Tunggu hingga tombol scan QR Code menjadi aktif dan berwarna hijau. 3. Silakan lakukan scan di Disduk Capil, Kecamatan, MPP atau Mall Pelayanan Publik, dan di Car Free Day Klaten setiap hari Minggu dibantu oleh petugas operator. Langkah 4. Aktivasi. 1. Setelah scan barcode, pengguna akan menerima email dari Siap Terpusat berisi kode PIN berupa angka 6 digit dan link untuk melakukan aktivasi akun. 2. Klik link atau tombol aktivasi untuk melakukan aktivasi. 3. Masukkan kode PIN aktivasi yang diterima dari email sebelumnya dan masukkan kode CAPTCHA sesuai dengan gambar, lalu klik aktifkan. Apabila gambar CAPTCHA belum muncul atau kurang jelas, silahkan klik tombol refresh. Apabila sudah sesuai, klik tombol aktifkan. 4. Jika berhasil, akan muncul notifikasi seperti gambar di samping. Digital ID berhasil diaktifasi. Silahkan klik tutup. 5.
Setelah aktivasi berhasil, silakan buka aplikasi identitas kependudukan digital dan masukkan kode PIN saat melakukan aktivasi. 6. Apabila PIN yang dimasukkan sudah benar, maka akan muncul tampilan seperti gambar di samping. Dan proses instalasi serta aktivasi IKD telah berhasil dan siap untuk digunakan. Informasikan ke sanak sadonyo kalau BPJS wak sifatnya akan mengusulkan, baik pun itu di Pemda, baik pun itu di pusat. Bagi kita mungkin Kak Rati sama atau kita hanya mengusulkan. Beko dari podcast sebelumnya di episode pertama sama Pak Wali, itulah kembali ke Nancie deh. Rasoki mau jodoh kematian itu dia tergantung Nancie. Pentingnya dari podcast sebelumnya Pak Wali menyampaikan Nagari akan memaksimalkan semaksimal mungkin. Kalau bisa warga mendapat, kenapa tidak menggunakan itu seperti itu. Kalau untuk hal-hal yang hal-hal seperti itu, Kak. Sip. Oke. Mungkin nggak ada. Atau di pertemuan selanjutnya kita bahas terlalu panjang Boleh. Oke, cukup Kak Rati, Kak Putri. Cukup. Cuma ini Untuk hari ini cukup sampai di sini. dari kami pelayan Nagari Situjo Oke, Bandadalam. silakan Kak disampaikan pesan dan kesannya. Kalau ada pelayanan kami kurang mengenakan di warga, ya Katiko melayani karena tidak hanya 1-2 kepala yang dilayani. Oke, iya Kak. Kadang ada agak takare. Iya. Kami mohon maaf ke warga. Kalau misalkan ada yang kurang, kami pun menerima masukan. Iya. Untuk kebaikan Nagari, kami akan menerima. Ada nomor WA Nagari, bisa dicari di ada nomor WA Ada WA, Nagari, IG. ada Facebook, ada IG, ada YouTube, Iya. ada web Nagari. Bisa memberikan masukan untuk kebaikan Nagari gitu. Iya, baik, oke lah. Dia Nagari gitu, kami awak sebagai pelayan masyarakat, perangkat Nagari bisa mensinergiskan apa visi misi Pak Wali awak. Baik, seperti itu. Berarti untuk sanak-saudaranya yang mungkin tidak terletak pada tempatnya, Nagari Bandadalam memohon maaf. Misalnya ada kok talabiata kurang dalam sistem pelayanan dan untuk sanak-saudaranya mohon dimaafkan. Seperti itu lebih kurang ya Kak ya. Ada tambahan Kak Putri mungkin? Pas Kak Rati. Baiklah sanak saudaranya, mungkin itulah bincang-bincang kita pada hari ini bersama Uni Putri dan Uni Rati di podcast Kaba Sibalam Situjuh Bandadalam mengabarkan. Dan itulah akhir dari bincang-bincang kita pada hari ini. Saya Sri Rahayu Novita. Maaf undur diri, salah kata dan sikap saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.